Shalom, saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Saluran Kasih Allah. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Matius 25 ayat 35. Orang yang memiliki kasih Allah mampu mengasihi orang lain, bahkan pada orang yang menyakiti dirinya. Itulah kasih sempurna yang diajarkan Yesus, yang memberi teladan nyata dalam kehidupannya, rela mati di Golgota demi menyelamatkan umat manusia. Namun, manusia lebih mengasihi dirinya sendiri dibandingkan mengasihi orang lain. Karena itu Yesus berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Matius 22 ayat 39 bagian B. Artinya, imbangilah sikap mengasihi diri sendiri itu dengan mengasihi sesama. Namun itu amat sulit. Kasih manusia sering terhambat oleh sikap mengasihi diri sendiri secara berlebihan. Akibatnya, orang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Tidak peduli orang lain sakit hati, menderita, atau hancur. Yang penting dirinya senang. Dilakukannya segala cara, asalkan keinginannya tercapai. Manusia seperti itu disebut manusia egois. Orang egois haus pujian, rakus uang, gila hormat, tinggi hati, kikir, hidup seenaknya, masa bodoh, arogan, kasar, mau menang sendiri, dan memaksakan kehendak. Demi memperkaya diri sendiri, orang itu tidak segan-segan merusak lingkungan, sehingga menimbulkan bencana. Perkelahian, perceraian, peperangan, pembunuhan, perampokan, korupsi, perkosaan terjadi akibat sikap egoisme. Kita patut merasa malu karena beberapa orang yang mengaku sebagai anak Tuhan, mudah-mudahan tidak termasuk kita, ternyata memiliki sikap seperti itu. Menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan pribadi. Bahkan ibadah pun terkadang digunakan untuk mencari keuntungan pribadi, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. 1 Timotius 6 ayat 5. Kita beribadah seharusnya untuk memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan. Semata-mata semua itu ditujukan pada pribadi Tuhan, bukan pada berkat-Nya. Tapi banyak juga orang yang memberikan persembahan dengan motivasi supaya dapat untung dari Tuhan, bahkan berlipat ganda dan dipuji-puji. Sikap egois bertentangan dengan ajaran kasih dari Tuhan. Karena itu, saat menikmati kasih Allah, kita juga harus bersedia mengasihi orang lain. Witness Lee, seorang penginjil di Tiongkok yang hidup pada zaman penindasan komunis, berkata, "Aku telah menerima kemurahan dan kasih yang amat besar dari Allah. Karena itu, aku juga memberikan kemurahan dan kasih yang besar pada orang lain." Sulit dibayangkan, seorang yang berada dalam penindasan kejam sanggup mengucapkan kalimat yang amat memberkati itu. Sementara banyak orang Kristen marah-marah pada Tuhan hanya karena doanya belum dijawab Tuhan. Kita telah menerima pengampunan Allah atas segala kesalahan dan dosa kita. Pengampunan Allah merupakan anugerah paling berharga dalam hidup kita. Tanpa pengampunan dan pendamaian dengan Allah melalui Yesus, kita akan menderita hukuman kekal di neraka. Karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur, haruslah kita juga mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang,
Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14-15. Salurkan kasih Allah melalui pengampunan. Karena itu, janganlah kita hanya duduk-duduk dia menikmati keselamatan untuk diri sendiri saja, namun beritakan Injil keselamatan itu pada orang lain, agar mereka pun dapat diselamatkan. Hitunglah berkat yang Tuhan berikan dalam hidup ini, maka kita akan terpesona menyaksikan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jika kita hanya berdiam diri, menikmati kebaikan Tuhan tanpa memperdulikan keselamatan orang lain, kita adalah orang egois. Kita hanya mementingkan diri sendiri saja. Semakin besar sikap egois kita, semakin kecil kasih kita pada orang lain. Kita bagaikan tanaman yang tidak berbuah, atau orang yang tidak mau menjalankan talentanya. Jika kita sudah menghilangkan sikap egois dan menjadi semakin mengasihi orang lain dengan menjadi saluran kasih Allah bagi dunia ini, alangkah indahnya saat kita mendengar ucapan Yesus, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.